Halo, selamat pagi, Merdeka. Dulu kita kenal yang namanya pembagian wilayah negara-negara bagian barat dan negara-negara bagian timur. Negara-negara bagian barat itu terkenal dengan kemajuan pemikirannya. Lalu juga dijuluki sebagai negara-negara yang atau wilayah yang paling terkaya. Lalu negara-negara bagian wilayah timur itu terkenal dengan negara-negara yang religiusitasnya lebih unggul daripada negara-negara bagian barat. Secara konsep pemikiran memang wilayah barat lebih unggul, tapi untuk negara-negara wilayah timur spiritualitasnya yang tinggi atau religiusitas, sehingga secara pandangan atau patokan moralitas yang akan dipedomani oleh kedua kubu ini memiliki perbedaan. Kalau di negara-negara bagian barat itu terkenal dengan lebih dominan etika teleologi yang menilai baik atau buruknya dilihat dari konsekuensi. Negara-negara wilayah timur lebih berpatokan pada etika deontologi yang dinilai baik atau buruknya objeknya adalah tingkat kepatuhan pada suatu kewajiban. Pada video ini saya akan membahas salah satu tokoh dari Jerman, yaitu Immanuel Kant, yang terkenal dengan etika deontologi, salah satu aliran filsafat tentang moralitas. Deontologi ini berasal dari bahasa Yunani. Ada dua suku kata di sini, yaitu deon dan logos. Deon itu berarti kewajiban, logos teori atau ilmu, sehingga secara pengertiannya, definisinya, deontologi adalah suatu penilaian untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan pada sesuai atau tidaknya pada kewajiban. Artinya suatu tindakan tidak akan dinilai baik hanya karena hasilnya baik, tapi melanggar kewajiban. Karena suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia tidak pernah menjadi alasan untuk membenarkan suatu tindakan. Karena secara lahiriah atau tindakan yang dilihat secara langsung, walaupun itu baik, tapi ada beberapa motif yang harus dinilai. Ini merupakan salah satu konsep dari Immanuel Kant, bahwa tidak semua tindakan yang dilakukan, yang ditampilkan oleh setiap individu selalu dinilai baik. Oleh karena itu kita perlu mengupas tuntas dari tindakan-tindakan itu. Sehingga Immanuel Kant membagi 3 tingkatan atau 3 level untuk menilai tindakan manusia atau dalam bertindak. 3 tingkatan ini, yang pertama yaitu blameworthy, yang kedua acceptable, yang ketiga adalah praiseworthy. Blameworthy ini merupakan salah satu tindakan yang tidak berdasarkan pada akal sehat dan juga tidak berdasarkan pada kesadaran moral. Artinya ketika seseorang melakukan tindakannya itu salah. Ketika tindakan itu salah, otomatis secara motifnya juga akan salah. Ini adalah salah satu rumus dari etika deontologi. Misalnya kita itu dilarang untuk mencuri, berhubungan intim di luar nikah karena belum halal, membunuh, memfitnah. Itu adalah hukum-hukum umum yang sifatnya universal yang perlu ditaati oleh setiap individu.
dalam pandangan Blameworth ini atau tingkatan paling mendasar dari yang dibagi oleh Immanuel Kant, Blameworth ini secara tindakan itu sudah dinilai salah karena tindakan itu sudah melanggar hukum. Contohnya dia mencuri. Ketika dia mencuri, walaupun ada motif di balik itu untuk menyembuhkan orang, solusinya adalah untuk mencuri, tetap itu akan dinilai salah atau tetap dinilai buruk. Karena tidak berpatokan pada, karena etika deontologi ini tidak berpatokan pada konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Karena ketika dia melakukan mencuri, tapi motifnya, walaupun motifnya bagus, itu tetap akan dinilai salah. Ini adalah salah satu konsep deontologi. Dari tindakan saja sudah salah, walaupun motifnya benar, itu tetap disalahkan. Sehingga Blameworth ini tidak layak untuk dinilai, karena ketika dalam melakukan tindakan tidak menggunakan akal sehat dan juga tidak berdasarkan pada kesadaran moral. Artinya dia seperti binatang saja. Ketika seseorang melakukan tindakan, dia seperti binatang saja. Jadi contohnya seperti dia tidak menggunakan pakaian sama sekali dalam melakukan aktivitas dalam ranah umum, atau di lingkungan umum dia tidak menggunakan pakaian sama sekali. Dia tidak menyadari, dia tidak tahu bahwa tindakan itu salah. Dan juga secara kesadaran moral, dia tidak tahu bahwa, dia tidak sadar bahwa ketika saya tidak menggunakan pakaian sama sekali di tengah umum, ini salah. Dia tidak menyadari itu, sehingga ini hanya dilakukan oleh konsep binatang. Maksudnya hanya dilakukan oleh binatang, tapi juga ada manusia yang melakukan itu. Makanya ketika banyak orang-orang yang sudah bosan dengan tindakan manusia yang Blameworth ini, akhirnya beralih memperlakukan binatang untuk dimanusiakan. Maksudnya kayak memanusiakan binatang. Sehingga ketika sampai hari ini kita menyaksikan hal-hal aneh yang dilakukan oleh manusia. Ada yang membinatangkan manusia. Tapi di balik itu sebaliknya memanusiakan binatang. Itu tingkatan yang paling mendasar dari Blameworth. Lalu yang kedua adalah acceptable. Acceptable ini merupakan salah satu tindakan secara eksistensi, kelihatannya atau tampilan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu memang baik. Secara lahiriah memang baik tindakannya. Wah, dia menolong orang, dia ngomongnya baik, tapi secara motif atau kesadaran moralnya itu salah. Motif atau niatnya itu yang salah. Ketika contohnya ketika momen-momen politik dalam pemilu, ranah pemilu, banyak sekali politisi yang mengeluarkan atau dengan embel-embel atau slogan-slogannya demi kepentingan rakyat. Ini semua ketika dalam bergabung dalam ranah politik, tujuannya cuma satu, capai kekuasaan itu. Dalam ranah politik, rakyat itu adalah raja. Namun dalam ranah ekonomi, rakyat itu tetaplah budak. Ketika pesta demokrasi, rakyat itu selalu diagung-agungkan dengan slogan-slogan politik yang mementingkan kepentingan rakyat. Tapi di balik itu ada motif, ada niat atau ada tujuan, yaitu capai kekuasaan. Capai kekuasaan. Walaupun secara definisi penilaian baik menurut dia yaitu menolong orang banyak. Menolong orang banyak, tapi
ketika menggunakan etika deontologi untuk menilai tindakan dari politisi tadi itu tetap salah. Karena yang walaupun dengan slogan-slogannya dia membantu turun langsung ke lapangan untuk membantu rakyat apa semua, tapi di balik itu ada hal-hal yang terselubung, yaitu ada niat atau tujuan-tujuan tertentu untuk mencapai sesuatu. Itu adalah acceptable. Atau di sisi lain, ini sebagai contoh saja, ketika seseorang mau mengatakan hal-hal yang jujur, contohnya hal-hal yang jujur, sebenarnya jujurnya seseorang itu memang baik secara tampilannya atau tindakan yang dinilai tadi itu secara eksistensinya memang baik untuk dinilai, tapi di balik kejujurannya itu ternyata ada tujuan tertentu. Atau contoh lainnya, misalnya orang pergi beribadah. Orang pergi beribadah, memang tindakan itu baik untuk dinilai. Dia pergi untuk beribadah. Tapi di balik itu ada motif tertentu atau ada tujuan-tujuan. Misalnya dia mengharapkan bahwa di dunia akhirat saya akan mencapai surga, contohnya. Bagaimana kalau misalnya surga itu tidak ada? Apakah kesadaran moral niatnya itu untuk pergi beribadah akan dilakukan? Artinya dia pergi beribadah hanya untuk mau ke surga. Artinya ini ada motif, ada tujuan yang terselubung. Di balik tindakan yang benar secara tampilannya itu memang benar untuk dilakukan, acceptable tadi. Tapi ada tujuan tertentu yang akan dicapai. Dia pergi beribadah atau pengen dipuji, atau pergi beribadah pengen dipandang oleh masyarakat bahwa saya taat pada Tuhannya begitu. Atau di sisi lain itu adalah tingkatan kedua, yaitu acceptable, bahwa secara lahiriah itu layak untuk dinilai baik, tapi di balik itu ada motif atau ada niat tertentu. Harapan dari etika deontologi yang bagian level kedua ini adalah kalau misalnya secara lahiriahnya, secara tampilannya memang baik untuk dilakukan, itu dinilai baik begitu. Tapi kita harus menilai lebih dalam lagi motifnya itu. Misalnya setiap hari orang selalu berpakaian rapi terus, supaya karena penampilan menunjukkan kualitas dari seseorang. Artinya itu orang yang berpenampilan menarik belum tentu dalamnya juga menarik. Itu kayak konsepnya. Tidak hanya dinilai dari sampulnya saja, tapi intervensi dong sampai di dalam gitu. Lalu yang ini sebenarnya balance, atau tingkatan yang kedua ini acceptable, itu normal, layak untuk dinilai. Lalu yang ketiga ini adalah praiseworthy. Praiseworthy ini merupakan tingkatan sempurna atau tindakan yang ideal, yang benar-benar sesuai dengan akal sehat, secara rasional, secara akal sehat, dan juga sesuai dengan kesadaran moral. Sebenarnya siapa sih yang paling mencapai tingkatan ketiga ini tentang praiseworthy? Secara keseluruhan, secara komprehensif, cuma Tuhan yang bisa mencapai level ketiga ini. Tapi apakah manusia juga bisa mencapai praiseworthy? Manusia bisa mencapai praiseworthy.
tapi tidak secara otentik keseluruhan manusianya ini sempurna melakukan praiseworthy, karena manusia itu punya dua sisi, ada sisi binatangnya, ada sisi kemanusiaannya, ada sisi hitamnya, ada sisi putihnya. Kalau sisi, sehingga praiseworthy ini merupakan level ketiga paling sempurna menurut Immanuel Kant dalam pembagian tingkatan dalam menerapkan etika deontologi. Tindakan ketiga ini yang praiseworthy, apakah manusia tidak mencapai praiseworthy? Manusia bisa mencapai itu, tapi dalam beberapa tindakan saja. Tidak secara otentik keseluruhan manusia bisa mencapai praiseworthy ini, tapi ada beberapa tindakan, ada bagian-bagian khusus yang bisa dinilai bahwa itu praiseworthy, bahwa dia sesuai dengan akal sehat, tindakannya itu masuk akal, dan juga secara motif atau kesadaran moralnya juga sesuai dengan praiseworthy. Bahwa misalnya saya melakukan tindakan kejujuran, kenapa saya harus melakukan kejujuran? Ya ini kewajiban bahwa saya harus jujur gitu. Ini merupakan salah satu contoh praiseworthy, bahwa saya jujur, ini adalah hukum umum yang berlaku, yang sifatnya universal, dan juga secara kesadaran moral bahwa ya ini saya patuh pada kewajiban, bahwa saya harus memang jujur, harus berbuat baik begitu. Sehingga pada kesimpulannya ada kekurangan dari etika deontologi yang diajukan oleh Immanuel Kant, bahwa akan ada suatu saat atau dalam kondisi bahwa ketika mempraktekkan etika deontologi, bahwa patuh pada hukum umum yang sifatnya universal, tunduk pada aturan, harus melaksanakan kewajiban. Ini ada kelemahan dari etika deontologi. Contohnya, kita harus jujur, kita harus bertindak jujur, harus melakukan tindakan jujur. Bahwa saya harus jujur dalam bertindak dan motif yang juga jujur. Contohnya kayak gini, ketika kita mengalami suatu kondisi yang benar-benar kita mengalami dilema moral, ada warga yang mengejar si maling, warga ini maling ini sudah meresahkan masyarakat, sudah meresahkan warga tadi itu. Warga ini yang mengejar maling ingin membunuh si maling itu. Lalu ketika warga mengejar maling itu, hanya cuma saya yang tahu tempat sembunyinya si maling tadi. Hanya saya yang tahu di mana maling itu bersembunyi. Ketika warga mendatangi saya, lalu mereka menanyakan, maling itu di mana? Ketika saya mempraktekkan etika deontologi, bahwa saya harus berkata jujur. Ketika warga menanyakan di mana maling itu bersembunyi, ada dua dilema yang yang harus saya hadapi. Yang pertama adalah berkata jujur. Yang kedua adalah orang itu akan mati jika saya katakan hal yang jujur, di mana tempat maling itu bersembunyi. Dengan kejujuran saya akan mengakibatkan matinya seseorang. Jika saya tidak jujur,
nyawa maling itu akan selamat. Artinya saya alami dilema di sini. Kalau saya jujur, kasih tahu pada warga bahwa dia sembunyi di tempat A, dan warga akan kejar maling itu pergi di tempat A, mereka akan bunuh dia. Karena saya jujur, artinya kejujuran saya menyebabkan kematian seseorang. Kalau saya tidak jujur, maling itu akan selamat. Tapi saya melanggar kewajiban di sini. Ini namanya, ini sangat paradoks ketika kita mempraktekkan etika deontologi. Ini namanya dilema moral. Mungkin itu saja yang sekiranya itu yang saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Sekian, merdeka!